Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mantap. Semoga kita bersama hari ini baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Sahabat mantap, pagi ini atau siang ini saya berencana untuk makan bakso. Entah di ujung perjalanan ini atau nanti sore. Namun sepanjang perjalanan seperti biasanya, saya ingin membahas tentang materi-materi edukasi. Kali ini saya ingin membacakan tentang tugas pokok dan kode etik pengawas dari modul calon pengawas sekolah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan tahun 2021. Sahabat mantap, tugas pokok dan kode etik pengawas sekolah tentunya. Ada ketentuan tugas pokok pengawas sekolah. Dalam ketentuan umum Permenpan dan RB nomor 21 tahun 2010 menjelaskan bahwa jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Yang kedua, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Ketiga, kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Apabila dikaji dari uraian tersebut, pengawasan yang dimaksud relevan dengan makna supervisi. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi, secara etimologis, supervisi berarti penglihatan dari atas. Pengertian semacam itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Secara semantik, supervisi adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar dan mengajar pada khususnya. Sahabat mantap, secara lebih khusus, para pakar telah memberikan argumentasi yang berbeda-beda. Di antaranya, Ari H. Gunawan mengemukakan bahwa supervisi diadopsi dari bahasa Inggris supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Beberapa kutipan arti supervisi sebagai berikut. Pertama, dalam Dictionary of Education, Carter V. Good memberikan batasan supervisi pendidikan sebagai berikut.
Supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam upaya memimpin guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir seleksi, pertumbuhan jabatan, pengembangan guru, dan memperbaiki tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode, dan evaluasi pengajaran. Yang kedua, McNerney dalam bukunya Educational Supervision secara singkat mengungkapkan bahwa supervisi adalah prosedur memberi pengarahan atau petunjuk dan mengadakan penilaian terhadap proses pengajaran. Yang ketiga, Alexander dan Scheller mengemukakan supervisi adalah suatu program in service education dan usaha memperkembangkan kelompok atau grup secara bersama-sama. Yang keempat, Goodcarter memberi pengertian supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode mengajar, serta evaluasi pengajaran. Yang kelima, menurut Kimball Willis tahun 1967, konsep supervisi modern dirumuskan sebagai berikut. Supervision is assistance in development of better teaching learning situation. Yang keenam, Ross L. 1980 mendefinisikan bahwa supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Yang ketujuh, Purwanto 1987, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Sahabat mantap, dari uraian definisi supervisi di atas, maka dapat dipahami para pakar menguraikan definisi supervisi dari tinjauan yang berbeda-beda. Goodcarter melihatnya sebagai usaha memimpin guru-guru dalam jabatan mengajar. Bodman melihat supervisi sebagai upaya berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat modern. Willem Manja memandang supervisi sebagai kegiatan untuk perbaikan hubungan guru dan murid dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan Kimball Willis beranggapan bahwa faktor guru memiliki kecakapan atau skill sangat penting untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik. Ross L. memandang supervisi sebagai pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pembelajaran. Sedangkan Purwanto memandang sebagai pembinaan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah melakukan pekerjaan secara lebih efektif. Sahabat mantap, itulah tadi kilasan-kilasan dari materi tugas pokok dan kode etik pengawas sekolah dari modul ini, calon pengawas sekolah. Tentu ini hanya kilasan saja, 1 atau 2 halaman yang khusus saya bacakan hari ini sambil menikmati perjalanan Cisurupan Garut. Tentu belum lengkap dan
tentu memerlukan bacaan-bacaan lebih lanjut. Saya Endang Kesupardi, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.